yang digunakan. Apakah Anda tahu? Pola seperti apa? Oke, saya ajarkan ya. Di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Pemahaman Anda sampai enggak ke situ? Sampai. Oke. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mengaku pengikutku, tapi kok menyembahku? Pengikutku katanya, bermukjizat katanya pakai namaku, tapi kok makan babi? Kok tidak bersunat? Kok ibadah minggu? Kok percaya kepada buku-buku di luar yang diajarkan oleh Bani Israel? Nah, itu gimana menurut pandangan saudara? Pada intinya, Zuma, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya di hari terakhir itu ya tentu untuk penghakiman bagi orang-orang yang menyesatkan, ya, menyesatkan domba-domba. Jadi istilahnya bahwa Dalilnya mana? Yesus. Kenapa? Dalilnya mana? Kalau dalil saya belum ini. Oh, jadi cuman kayak Paulus aja ngomong cerita karangan sendiri kayak Paulus. Enggak. Paulus kan ngarang sendiri, saya cerita sendiri, ngarang sendiri Paulus itu. Sama seperti Anda sekarang nih. Kenapa nggak berlandaskan kepada Yesus sekali-sekali kalau ngomong? Kalau Anda tidak berlandaskan Yesus, berarti Anda lah penyesat domba itu. Ya, maksud juga berlandaskan seperti apa kan gitu. Kan Paulus Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 12 tadi loh. Barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Berarti ucapan-ucapan Yesus ketika dia menjadi penginjil bagi kaumnya Bani Israel, ucapan-ucapan itulah yang akan menjadi dasar pijakan penghakiman. Contoh, ketika Yesus berkata Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Anda bertemu Yesus, Anda bukan Bani Israel ngaku pengikut. Yesus bertanya, siapa yang mengajarkan engkau menjadi pengikutku? Aku nggak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh dunia. Apa jawaban saudara? Kalau itu sudah sangat jelas, Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah ke seluruh penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Yesus tidak pernah mengucapkan kata itu. Setelah Yesus, pada saat Yesus mau terangkat ke surga, nah itu bukan Yesus yang keluar dari kubur kan maksudnya? Ya, terus nah itu bukan Yesus. Dengarkan. Sebelum penyaliban, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya segala firman itu, dan muridku percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku rasul. Nah, segala firman telah aku sampaikan. Ada enggak di antara seluruh firman tersebut yang telah disampaikan ini, yang mana dia mengajar muridnya untuk pergi ke seluruh bangsa? Ada enggak? Ya itu tadi yang saya katakan. Nah, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Sedangkan ucapan yang diucapkan Yesus di dalam penginjilannya adalah di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Jadi ucapan yang keluar dari kubur itu bukan ucapan dia, itu tambahan yang muncul belakangan. Karena segala firman telah Yesus sampaikan, dan tidak ada segala firman itu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, akulah Alfa dan Omega, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak ada ucapan-ucapan itu, karangan-karangan yang muncul belakangan. Ditutup pengajaran Yesus dengan Yohanes 17:8.
Coba dilihat saja, cuma di Matius 8. 9, no. Matius 28. Matius 8 nomor berapa? 19. Iya, 19 sampai 20. Ya, yang nomor 20-nya itu bukti bahwa itu yang keluar dari kubur bukan Yesus. Nomor 20-nya Anda konsentrasi coba. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, mana ajarannya yang telah aku sampaikan untuk mengajarkan orang lain menjadi Kristen? Maksudnya ajaran apa? Ya Kan Yesus sudah mengajar Yesus kan sudah mengajar ke murid-muridnya. Ya, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian untuk ke gereja menyembah dirinya? Itu sebuah apa namanya, sama seperti yang kita lakukan ya. Ada tidak seseorang dari Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana caranya minum air putih menggunakan gelas? No. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu suatu hal yang teknis. Orang Yahudi diajarkan jangan ada ilah lain. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Terus kenapa Kristen menjadikan Yesus Tuhan? Itu ajaran siapa? Ajaran para murid. Murid mendapatkan ilmu dari mana? Dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan mereka untuk menyembah dirinya? Bukan dalam arti Yesus mengajarkan menyembah seperti apa yang cuma harapkan. Yang Anda lakukan di gereja itu loh, hari Minggu. Ada Yesus mengajarkan itu? Makanya saya analogikan kepada Zuma. Pernah tidak Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada saya cara meminum air menggunakan gelas? Ya nggak perlu, tapi Yesus mengajarkan menyembah. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Itu analogi Zuma. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Murid-muridnya, kepada umatnya cara menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada siapa? Perlu tidak Zuma? Yesus menyembah kepada siapa? Yesus menyembah kepada siapa? Pertanyaannya perlu tidak? Ya perlu dong. Ini kan caranya. Yesus mengajarkan bagaimana dia menyembah. Ayo. Seperti apa? Ya seperti apa dia sujud, berdoa kepada Bapa, baca Yohanes 17 nomor 1 dan seterusnya. Di situ Yesus menerangkan bagaimana tata cara dia beribadah. Baca Matius 26 nomor 39. Begitu caranya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Yesus menyembah enggak? Tunggu dulu, Yesus menyembah tidak? Berarti penyembahan itu hanya sebatas bahwa manusia itu atau suatu umat itu nanti kita sebut dia menyembah kalau dia berlutut. Sekarang saya tanya, Yesus menyembah enggak? Nah, dijawab dulu. Yesus menyembah tidak? Jangan bawa dari sebuah penyembahan itu dalam sikap berlutut. Kan Yesus mengatakan. Nah, Yesus mengatakan. Jangan, tidak usah kemana-mana semua. Tolong dijawab berdasarkan saja ajaran Yesus. Zuma kan menggiring saya ke sana. Saya jawab berdasarkan ajaran Yesus, bukan asumsi gereja. Berarti Zuma itu kemudian Yohanes 10 nomor 27. Dengar. Dari sikap berlutut. Dengar. Sujud. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, pengikutku ngapain? Di mana Yesus mengajarkan sujud? Di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika kamu berdoa harus bersujud? Coba dengar. Yesus mengatakan, barang siap aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jedar. Pekerjaan Yesus apa? Sujud. Sebatas pikiranmu hanya soal sujud semua.
pekerjaan Yesus. Ya, Soal banyak. sikap Banyak. Ya. Tapi di antara seluruh pekerjaannya itu tidak ada makan babi, tidak yang ada paling ibadah utama, Pak. minggu, Yang tidak paling ada utama tidak berarti bersujud, bersunat, tidak ada menyembah Yesus. Berarti yang paling utama pekerjaan Yesus bersujud. Ya, sujud menyembah kepada Bapa. Lalu lalu Otakmu sudah salah. Tuh. oh gitu. Ya, Anda baca pengajaran utama Yesus apa? Tahu tidak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Pengajaran utama Yesus Barang apa? siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya. Yesus hidup pengajaran sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Jawab. Yesus sebagai Yahudi atau Kristen? Iya. No. Keduanya Apa? tidak. Udah kau turun, otakmu nggak ada, ilmumu nggak ada. Takut. Ngapain saya diskusi sama orang blow on yang pura-pura sok hebat, sok pintar, sok cantik, sok cakep, ilmu nihil, dalil nggak ada, cuman congor. Udah gitu udah mau menipu, pura-pura jadi orang Bugis, numpang kerja di tukang bangunan di wilayah Bugis, pura-pura bahasa Bugis. Belajar lagi dek, belajar lagi, ilmumu belum masih jauh. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Saya tidak perlu diskusi sama orang Kristen yang sudah menolak dalil. Untuk apa? Untuk apa saya diskusi dengan orang yang menolak dalil? Lah, dia lebih pintar dari dalil kitabnya. Nanti segala-galanya bisa ditipu. Orang kalau sudah melawan dalil kitabnya sendiri, itu sudah tidak layak dijadikan teman diskusi. Nanti akan jadi hujat-hujatan ujung-ujungnya. Karena lawan kita sudah kalah. Tanda-tanda orang sudah kalah itu sudah tidak percaya dengan dalil. Itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu sujud. Ada nggak dia salto di gereja? Nggak ada. Ada nggak Yesus Natalan makan babi? Nggak ada. Dibantah dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Naik lagi si Balesu. Kenapa? Kamu sudah menolak dalil. Takut kok kah? Kalau kau sudah menolak dalil, lalu saya mau diskusi apa dengan kamu? Takut kok itu semua, takut kok. Enggak, aku tanya dulu. Kalau saya menghadapi kamu, saya mau hadapi siapa? Dalilmu kau bantah. Makanya kau itu semua selalu makanya bertemu dengan apa? orang-orang Makanya Kristen. apa? Kalau kau kamu selalu sudah untuk dalil kitabmu, menggiring dalilmu, dalil menggiring pemikiranmu kitabmu supaya orang ikut dengan opinimu. enggak, kau membantah dalil kitabmu sendiri, itu mau kayak mana lagi diskusinya kita? Kau Makanya membantah dalil dalam kitabmu itu, saya diskusi dengan siapa? Orang gila. Makanya Ya, kau bantah dalilmu sendiri. Bagaimana ceritanya? Apa yang kau andalkan? Penipuan, jurus gereja? Apa? Karakter babi, main seruduk. Babi itu suka seruduk, babi. Karakter babimu yang kau pakai di sini. No. Kau bicara itu, kalau kau sudah tidak menggunakan dalil kitabmu, kau mau diskusi pakai apa? Kau sudah tidak berotak, tidak pakai dalil, lalu saya mau diskusi dengan orang gila gitu. Begitu. Diskusi sama orang gila. Kitabnya dibantah. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan apa yang aku kerjakan. Pekerjaan Yesus sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Kristen. Bukan dua-duanya katanya. Berarti kau gila. Yesus itu memperhatikan hidup ala orang Yahudi. Kau bilang tidak. Kau mau mengatakan Yesus ateis. Kalau cuma modal semangat diskusi kawan, Paulus sudah hadapi saya.
Memang belum ada orang yang bisa hadapi saya, berhadapan dengan saya berdiskusi tentang kristologi. Belum ada. Belum. Levelmu jauh di bawah, di telapak kaki. Kau bantah dalil kitabmu sendiri. Saya berdiskusi samamu, saya pakai dalil kitabmu, kau bantah dalil kitabmu. Bagaimana itu? Suma, saya tidak ingin membantah, Suma. Saya cuma mengikuti cara pandang. Apa yang kau ikuti? Apa yang kau ikuti kalau Yesus sendiri kau bantah dalilnya? Apa yang kau ikuti? Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika aku ibadah menyembah kepada Elohim, pengikutku menyembah kepada siapa? Ketika aku sujud dalam beribadah, pengikutku salto-salto, jingkrak-jingkrak gitu, sambil minum balok di gereja, begitu. Ketika saya tidak makan babi, pengikutku makan babi, gitu maksudnya. Gitu. Ketika aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Ke gereja. Pret. Jawab dulu, Suma, jawab dulu. Apa? Di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya beribadah itu harus bersujud. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 12. Kau baca. Yohanes berapa? 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di mana situ? Pekerjaan Yesus bahwa pekerjaan Yesus beribadah itu harus bersujud. Pekerjaan Yesus dalam beribadah itu apa? Sujud atau tidak? Iya, salah satu yang dilakukan Yesus adalah ketika dia berdoa, ya, itu bersujud. Tapi apakah itu diajarkan kepada murid-muridnya? Tadi apa bunyinya, dalilnya? Jikalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan apa? Melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan. Terus kenapa kau masih bertanya? Kenapa kau masih bertanya? Makanya saya bilang, Suma, pandanganmu, pemikiranmu hanya sebatas soal cara sikap menyembah. Pekerjaan di sini, Suma, bukan hanya pekerjaan. Salah satunya itu sujud dalam beribadah kepada Elohim. Oke, saya ikuti. Terus kenapa kau bantah itu? Kenapa kau bantah? Itu pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus itu. Terus yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Yang mengajarkan kamu menyembah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan kamu menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang ngajarin kau menyembah Yesus? Kenapa? Siapa yang ngajarin kau menyembah Yesus? Murid-muridnya, bapak-bapak gereja. Oh, bapak gereja, kirain Yesus. Saya pikir Yesus, kawan. Ternyata cuma murid doang. Ingat pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus palsu datang, dia akan melakukan tanda dahsyat, mukjizat yang luar biasa, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Makanya Yesus selalu mengatakan kepada muridnya, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sebab apa? Yesus palsu datang kepada kalian, melakukan tanda dahsyat, mukjizat, untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah, kaulah salah satunya pengikut Yesus palsu itu. Karena Yesus asli mengajarkan menyembah kepada Elohim. Yesus palsu mengajarkan menyembah kepada dirinya. Itu, saudara. Karena Suma tidak meyakini, sama seperti yang kami yakini,
bahwa secara tidak langsung Yesus mengajarkan kepada kami untuk menyembah Dia. Di mana Yesus mengajarkan menyembah Dia? Ayo, di mana? Ikutilah aku dan percayalah aku. Ya, ikuti. Sebab aku datang dari Bapa. Ikuti aku. Dan aku sama seperti Bapa. Aku menyembah kepada siapa? Ikuti aku. Aku menyembah kepada siapa? Ikuti aku. Aku menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Terus kenapa kau menyembah aku? Kami menyembah Yesus, kami menyembah Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Inilah Kristen, dongoknya tidak bisa dihitung lagi. Mengikuti Yesus ya menyembah Bapa Elohim, bukan menyembah Yesus. Ya Allah ya Karim, sebab kami menyembah Bapa, kami menyembah Yesus karena Bapa dan Yesus adalah satu. Satu apa? Satu apa? Satu dalam kesatuan. Satu apa? Satu apa? Aku tanya kau dulu. Satu RT, satu RW, satu piring, satu sarung, satu celana, atau satu apa? Satu pribadi. Satu pribadi. Jadi ketika Yesusmu itu keluar dari rahim, dari mana? Bapak juga keluar dari rahim. Bagaimana? Nggak tahu. Itu nih kalau masih dongok, jangki ikut-ikutan diskusi. Kalau masih bodoh, dongok, bahlul, tolol, jangan ikut diskusi. Begini jadi bulan-bulanan. Iya, makanya saya bilang karena umat tidak meyakini seperti apa yang kami yakini. Iya memang karena saya waras. Saya bukan orang gila. Tidak. Loh, sekarang Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu pribadi, sementara Yesus berdoa kepada Bapa. Mana bisa satu pribadi berdoa kepada pribadinya? Oh, Bapa yang adalah aku sendiri, ampunilah aku. Tolong jadi orang masih. Yesus dan Bapa itu dua pribadi, bukan satu pribadi. Dalilnya Yohanes 8:29, Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Itu bukti Yesus dan Bapa adalah dua. Yesus sendiri mengatakan itu. Jadi ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu satu visi, satu misi, satu tujuan. Bapa mengatakan, Yesus, aku utus kau kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku utusan untuk Bani Israel. Yesus, kau harus sujud menyembah kepadaku. Yesus menyembah kepada Yesus Bapa, bukan menyembah kepada dirinya. Itu dibilang satu. Baca Yohanes 14 nomor 31. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa yang menemani aku. Berarti aku dan Bapa dua. Gitu. Masa melihat Maria melahirkan, Bapa, Maria gendong anaknya. Anakku sayang, yang adalah Bapa Elohim, Tuhanku sendiri. Orang gila tuh jangan, tuh melasa kapang. Masa dia melahirkan Tuhannya sendiri? Habis itu anaknya besar dia sembah gitu. Oh, anakku yang adalah Tuhanku, halilintar. Topo to jangan. Makanya Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Al-Quran saya mengatakan itu tentang kalian. Kenapa bisa? Kamu dikasih otak, tapi kau tidak pakai otakmu. Coba, ada nggak Maria menyembah anaknya? Sedangkan dia adalah manusia yang paling dekat dengan Yesus. Kalian ini siapa? Kalian mendapatkan Yesus dari sisi penjajah Belanda. Maria yang melahirkan Yesus. Ada nggak Maria yang paling dekat dengan manusia Yesus ini menyembah Yesus, anaknya sendiri? Ada? Ada. Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, di mana? Dia tidak ada secara eksplisit. Ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Persis seperti Paulus ngarang sendiri, tulis sendiri, bikin sendiri, ngaku sendiri. Itulah Paulus. Sama seperti kamu. Itu karena semua cara pandangmu, cara berpikirmu hanya sebatas soal cara sikap menyembah.
Lalu apa? Nah, Lalu apa? sama seperti yang dikatakan Yesus. Barang Apa siapa yang mengikuti aku, mendengarkan perkataanku, bahwa itu salah satu sikap menyembah, bukan? Iya. Nah, sudah kan? Nah, terus apa masalahnya? Yesus Masalahnya menyembah itu di sinagoge. Yesus Berarti menyembah Maria- di sinagoge. Kamu menyembah di mana? Berarti Maria menyembah Yesus kan? Karena mengikuti Di mana dan dalil- mendengarkan perkataan Yesus kan? Oh, tidak dikatakan barang siapa yang menyembah aku. Mana lagi. dalilnya? Mana dalilnya barang siapa menyembah aku, mengikuti aku? Dia mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku. Percaya, bukan menyembah. Percaya kepada Bang Suma beda dengan menyembah Bang Suma. Percaya Prabowo beda dengan menyembah Prabowo. Belajar Jadi bukan di lagi mana menyembah. ente? Jadi bukan lagi menyembah. Apa Percaya masalahnya? lagi. Percaya Nah, kan lagi, Yesus, bukan lagi. kan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, kamu yang merubahnya, dalilnya, barang siapa yang menyembah aku. Di mana Yesus mengatakan begitu? Di mana Yesus mengatakan menyembah? Tadi Aduh, ini murid Paulus ini. pertanyaanmu, ya, di mana Maria menyembah Yesus? Di mana Maria menyembah Yesus? Saya jelaskan, apakah menyembah itu hanya sebatas soal sikap atau cara? Sesuai dengan perintah. Siapa yang mau perintah Yesus disembah? apa? Perintah Yesus apa? Di mana dia mengatakan sembahlah aku? Barang siapa mengikuti aku, Berarti dan dia percaya. mendengarkan perkataanku, Berarti dia percaya. percaya. Kalau Mana percaya menyembah di berarti- situ? Mana kalau menyembah di percaya- situ? Kalau percaya berarti bukan menyembah. Bukan dong. Saya percaya kepada Prabowo. Berarti saya menyembah Prabowo. Berarti menyembah itu harus sebatas soal ya sikap berlutut. Siapa yang meminta disembah, lalu siapa yang menyembah? Itu yang dibilang menyembah. Ada nggak Yesus minta disembah? Kau baca Yohanes, makanya baca Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah kepada apa yang aku kenal, kata Yesus. Yesus menyembah belum? Kisah para Rasul 4 nomor 31. Yesus menyembah, dia adalah hamba Tuhan. Terus kamu kenapa jadi gila nyembah hamba Tuhan, Cak Ayu? Iblis apa yang merasukimu? Yesus menyembah Elohim, kau menyembah Yesus. Rusak otakmu. Rusak. Rusak otakmu. Melasa kok. Oh ya balasa. Jadi begini semua. Apa? Kau mau tipu sudah apa saya lagi? bicara, Mikir ya. sudah kau, mikir. Ya. Pakai otakmu. Ya, boleh saya bicara semua? Kan dari tadi kau ngomong. Enggak, saya boleh bicara sekarang. Saya boleh Ya, bicara. silakan kau ngomong. Boleh diam toh, semua toh? Kenapa kau mau terus saya diam? Kau mau bikin tipu-tipu kayak Paulus gitu, mendoktrin dogma? Tidak. Boleh kasih kirain. kesempatan saya bicara toh? Ya kan dari tadi kau dikasih kesempatan ngomong. Tidak. Saya bicara, kamu juga. Ya, dasar dongok Bahlul. Levelmu itu bersihkan gereja aja dulu, ilmu belum ada. Pendetamu suruh ke sini. Jangan kau jadikan saya seperti anak-anak. Ilmu saya juga jadinya turun, ikuti kau. Jadi blow on juga kau bikin. Ilmu apa itu? Kamu ini memang mempertahankan akidah sebegininya. Aduh, menjijikkan. Harus. Yesus sampai mati mempertahankan akidahnya. Paham itu? Yesus memperjuangkan sampai mati. Nabi Musa sampai mati memperjuangkan akidahnya. Nabi Daud, Nabi Harun, semua para nabi mati memperjuangkan akidahnya. Hanya ente yang tidak ada memperjuangkan akidah. Kenapa? Karena di dalam agamamu diajarkan kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kau mengaku anak-anak Tuhan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Apa lo orang ini? Begitu saudaraku. Kau bukan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi di gereja kau menghambakan diri kepada siapa coba? Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Begitu diintip di gereja, menghambakan diri. Kepada siapa? Ayo, kepada siapa menghambakan diri? Ayo. Halo, selamat malam. Apalah ini? Kenapa
Apa lagi nih? Ngomong apa bang? Nggak ada suaranya di sini. Suaranya nggak ada. Maaf bang, saya muslim bang. Saya muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tadi suaranya tidak kedengaran abangku. Pendetamu suruh ke sini, jangan kamu yang belum tahu apa-apa gitu loh. Halo, selamatkan malam. Oh ye ye ye, oh ye, oh ye oh ye oh ye oh ye ye. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Selamat malam bang Suma. Iya, silakan bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Alhamdulillah Islam bang. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa teman kita ini. Halo, semangat malam. Pendetanya dong, pastornya dong yang naik. Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo, Halo. Malam. Malam juga. Iya, assalamualaikum. Mohon diturunkanlah saya. Iya Islam, bang, ya Bang, sorry. Islam. Baik abang, baik. Makasih bang ya. Kita naikkan yang oten. Tolong teman-teman yang terlanjur minta permintaan untuk dicek lagi, dicek, mana tahu nggak sengaja minta permintaan. Nanti kena pantun jenazah kan tidak bagus. Tolong yang muslim di bawah nggak usah naik, jangan ganggu orang debat. Batalkan semua permintaannya, tolong semua. Mantap kali abang ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, semangat malam, Saudara Melina. Saudara Melina. Halo. Melina. Oh. Melina, anak Pak Dusun. Halo, selamat malam. Karo mau balapan ya. Oke dong. Sesaja kita masih ngapan deh. Sari batang ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo.
Halo, semangat malam. Iya, halo. Halo, semangat malam. Halo. Waalaikumsalam. Saya mohon kalau kalau itu umat muslim nggak usahlah berburu-buru nanti di sini mau naik kemal di sini Bang Juma. Betul. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman kita oten kan ya, naik ke sini, kita bisa membaca kan arah argumentasi, ya kan, bagaimana disiplin ilmu mereka, pemahaman dan pendalaman terhadap kitab mereka sendiri. Kita lihat kan teman-teman. Jadi selama ini mereka mengaku anak Tuhan, pada diri mereka ada Roh Kudus, itu tidak realisasi dalam kehidupan mereka sebagai Kristen. Halo, selamat malam. Tolongin Bang, salah pencet. Maaf. Oke, saudara. Oke, thank you. Begitu teman-teman sekalian. Halo, selamat malam. Halo. Halo teman-teman. Selamat malam. Apa kabar? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Ya. Kembali lagi penyakit lama. Kambuh lagi. Halo, selamat malam. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat tadi ya, sikap angkuh, berasa paling pintar, merasa paling menguasai isi Bibelnya. Begitu kita uji coba, berdiskusi, ternyata zong, melawan dalil yang ada di dalam kitabnya pun dibantahnya, gitu kan.
Teman-teman lihat sendiri kan. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Selamat pagi. Pagi juga. Dari mana bang? Katolik Protestan? Ini bukan malam bang, ini sudah pagi bang. Iya, iya. Di tempat saya masih malam. Katolik Protestan? Katolik. Katolik, silakan buka kameranya bang. Kita diskusi pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan kesurupan. Silakan buka kameranya. Minta maaf bang, kamera saya lagi bermasalah nih. Oh, tapi di sini terlihat bagus. Gimana dong? Bentar bang ya, saya coba. Oke. Oke, bentar. Oke. Bisa kan? Oh ternyata jadi. Bisa bang. Oke, bisa. Oke, ulang lagi. Bentar bang ya, ini kayaknya bermasalah nih. Udah bisa lihat ya bang muka saya? Apa? Belum. Bentar ya. Udah. Mantap sekali abang ini. Luar biasa. Iya. Ini ada tema bang. Tujuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Gimana bang? Tujuan Yesus datang untuk yang kedua kali. Ini, minta maaf bang ya. Ini tema yang abang pilih ya. Iya. Buat apa Yesus turun yang kedua kali? Siap. Kalau menurut abang, buat apa? Sebagai pertanda datangnya hari kiamat, sehingga dia harus datang untuk menghakimi orang-orang yang terdakwah, yang telah mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Berarti saya Gitu, Bang. sepakat. Iya. Makanya orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan akan diusir semua tuh sama Yesus. Gimana itu bang? Iya, berarti saya sepakat dengan apa yang menjadi tema abang malam ini. Anda sudah siap diusir sama Yesus? Siap diusir dalam hal apa? Diusir ke neraka. Oh, ke neraka. Iya. Kameranya dibuka lagi bang. Ini, maka saya bingung bang. Ini saya sudah kameranya udah saya apa tapi kok nggak bisa itu loh. Bentar ya. HP saya lagi bermasalah atau jaringan ini? Bagus kok, bagus. Ya ini udah terbuka. Iya. Yesus datang mengusir orang yang menyembah dia, mengaku Yesus itu Tuhan, bermukjizat pakai namanya gitu. Ngeri kali ada suara anjing. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Katolik Protestan abang. Protestan ini. Oke, silakan. Iya, boleh silakan buka kameranya bang. Aduh, kameraku bermasalah ini bang. Kok bisa? Belum lunas? Iya. Tunggu bentar bang. Aduh, jaringan. Mati mija, balas ya naga. Masolang generasi. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Malam. Hai. Cek, 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 cek. Halo, selamat malam. Semangat malam. Aku sudah tahu caranya teman-teman. Gini, yang mau naik ke atas dan dia oten, ketik di bawah, saya oten, saya Kristen. Nah gitu, jadi saya tidak perlu lagi milih-milih kayak gini, naik turun. Anda kalau tidak mengetik saya Kristen, saya tidak naikkan. Asik, mantap. Akhirnya ada ide. Ya, silakan ketik. Jadi nggak ada lagi alasan. Oh, saya salah tekan. Silakan. Ada yang nulis aku Kristen. Nah, baru kita ke multi, lihat. Belum ada kan? Belum. Teman-teman, kalau Anda naik, Anda ingin naik, silakan ketik 3. Ketik 3 di bawah. Kalau Anda tidak ketik 3, meskipun ada nama Anda di multi minta permintaan, tidak akan dinaikkan. Oh, begitu sudah. Itu ada 3. Kita cek dulu. 3. Satu lagi dan Kisinggah kita cek. Satu lagi. Percuma saja kamu minta naik, tidak naikkan. Satu lagi mana? Nggak ada. Cuman ngetik doang 3 tapi nggak mau naik. Gimana dong? Ketik 3 itu minta naik kalau mau naik. Tapi nggak. Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Kok bisa naik? Salam. Ya bisa kan suruh ketik 3. 3 untuk Kristen. Untuk Kristen jangan, saya Muslim loh. Tiga istri aja abang. Yang Kristen ketik 3. Kalau Anda ketik 3 berarti Anda sudah ada di multi, gitu maksud kerja. Saya tidak perlu lagi capek-capek, ya kan? Artinya kalau dia memang ada niat naik, ketik 3, saya mau naik, itu maksudnya. Siapa ini? Oke, kita selidiki di sini. Apakah betul dia minta permintaan atau dia hanya bersenda gurau saja? Tidak ada juga namanya
Nggak ada namanya di sini. Percuma Anda mengetik multi, tidak akan aku naikkan. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo Bang. Halo. Halo. Oi! Minta 3. Ayo ketik 3 yang mau naik. Kristen yang mau naik ketik 3. Silakan. Kalau tidak ketik 3, meskipun ada di multi, tidak akan dinaikkan. Karena itu sudah dipastikan bukan oten. Ayo silakan. Jangan pula yang muslim juga nambah-nambahin 3, makan 3, bayar 1, ngaku 1, 3 istri. Ada 4. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, kita cukupkan ya. Di sini sudah 1:30 karena sudah tak ada juga oten. Besok lagi kita jumpa ya teman-teman. Maafkan diriku jika ada kata-kata itu yang paling kutakutkan, itu bahasa yang keluar dari Bang Suma itu yang berjahat. Ya, maafkan saya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudaraku semuanya. Maafkan saya, mungkin karena saya capek, kelelahan, saya hidungnya berair terus, ya kan? Nah, bagaimana rasanya kalau Anda flu, gatal hidungnya, sakit kepalanya, matanya merah, habis itu mau diskusi, mau semangat untuk memberikan edukasi, kemudian yang naik muslim-muslim. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sesuatu yang tidak seharusnya Bang Suma lakukan terpaksa terjadi. Itu bukan karena saya faktor sengaja, enggak. Murni karena desakan emosional. Karena sudah cukup bersabar, lumayan nih 1 jam kita tahan itu geluduk-geluduk dalam hati itu kan. Istighfar ya Allah, ini saudara saya kok kenapa ya nggak sayang sama aku kayaknya ya. Tega mereka melakukan ini sama aku, diam aja. Sabar, begitu periksa multi, ya ampun 50-an, namanya muslim semua. Ya Allah ya Karim, naikkan. Halo, semangat malam, halo. Semangat malam, halo. Halo, selamat malam. Halo. Woi! Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Oi, oi. Enggak menyahut, sudah gitu ada yang nyahut juga. Ya, kayak gitulah ya. Jadi harap maafkan Bang Zuma. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Oke. Dan juga kepada saudaraku non muslim, saya juga minta maaf. Saya tahu kalian sakit dengan kebenaran yang saya sampaikan. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Biar bagaimanapun saya sebagai muslim harus menyampaikan itu. Karena perintah di dalam Al-Quran saya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kan gitu. Itu di dalam agama saya harus tidak bisa tidak gitu teman-teman. Jadi harap maklum, harap dimaklumi, karena memang itu harus terjadi, tidak bisa tidak. Dalam agama saya wajib hukumnya kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu saudaraku, tolong dimaafkan ya. Teman-teman di YouTube ada gangguan, sabar ya, sabar. Cek. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya, sabar ya. Oke, maaf. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas ucapan kata-kata yang saya ucapkan tadi begitu tidak selayaknya ya.
Dan kalau saudara Kristen, mohon maaf juga, karena kebenaran yang disampaikan itu tentu akan menyentuh hati kalian, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kalian imani. Tetapi saya berdasarkan dalil, sama seperti orang tadi yang sempat ngajak saya bahasa Bugis. Ya, saya minta maaf karena Anda terlalu naif, ya, di dalam beragama, tapi kok bertentangan dengan apa yang ada di kitab sendiri. Anda membantah dalil kitab Anda sendiri, itu menjadikan bumerang bagi Anda dan memalukan bagi saudara-saudara kita Kristen yang ada di bawah, yang menyaksikan saudara. Karena itu sekali lagi, ya, kita berharap ke depannya saudara-saudara Kristen kalau mau diskusi agar membekali diri dengan dalil-dalil yang menguatkan diri Anda untuk untuk bernarasi, agar kita yang mendengarkan di sini itu bisa paham apa yang Anda maksud. Begitu saudara-saudara. Allahu Akbar. Jadi tema kita gimana teman-teman sekalian? Apakah kita masih lanjut besok atau gimana temanya? Tema kita maksudku, masih lanjut naik kita besok atau gimana? Tema ini ganti atau gimana? Ganti ya. Ada yang bilang lanjut, ada yang ganti. Siksa kali teman-teman. Padahal itu sudah pengajaran yang luar biasa bagi mereka, kedatangan Nabi Isa. Kedatangan Yesus yang kedua. Begitu. Kita ganti ya. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira mukhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat-sahabat, saya ngantuk kali. Mohon maaf. Nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan sering-sering membacakan suci Al-Quran. Ya, kalau bacaan saya kurang jelas, kurang tepat, mata saya sudah kurang awas, ingatan saya juga sudah mulai melemah, kata Bang Handi. Bukan karena faktor usia, enggak, karena faktor ngantuk. Saya lagi flu soalnya. Oke ya teman-teman sekalian, insya Allah besok kita jumpa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ketika ada hal yang baik dari saya dan itu diterima, alhamdulillah saya terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Ada kemarin yang mengusulkan terkait dengan rencana kita mendirikan sekolah untuk apologet Islam Indonesia, nanti buat barcode-nya. Saya ikut netizen, kalau memang itu perlu ya nanti akan kita minta yayasan untuk membuatnya. Tapi kalau dianggap nggak usah ya kita juga tidak akan membuatnya gitu ya. Nanti dipikir kita minta-minta untuk dirikan sekolah. Tapi kalau netizen yang mau, ya kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Itu kan bukan untuk kepentingan Bang Suma, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi itu adalah kepentingan umat. Disarankan buat barcode khusus untuk mendirikan sekolah. Nah, cuman nanti kalau sudah ada barcode-nya itu dipasang di mana? Aku nggak paham. Ada yang sarankan dari netizen yang ngejapri Bang Suma supaya sekolah kita ini bisa kita start betul-betul, kita lakukan percepatan. Banyak orang yang ingin nyumbang pakai barcode aja. Tuh, kalau teman-teman semuanya setuju, nanti saya sampaikan kepada tim bagian humas untuk menyediakan barcode pendirian sekolah ini. Itu teman-teman sekalian. Di PT juga boleh ya. Tapi itu maksudnya kalau barcode seperti itu masuk ke rekening atau masuk kemana gitu? Masuk ke rekening. Barcode itu masuk kemana?
rekening api. Enggak, maksudnya kita mau fokus untuk sekolah aja, enggak bercampur aduk dengan ini, dengan rekening mualaf atau apa gitu, khusus untuk sekolah doang. Jadi mungkin setiap bulan atau setiap minggu itu kita umumkan bahwa telah berkumpul dana untuk sekolah sekian jumlahnya, kan target kita itu ada 11 M. Itu insya Allah bisa tercapai kalau kita bahu-membahu teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah setuju bisa kita buatkan kiris ya. Kita buatkan kirisnya untuk sekolah, benar-benar untuk sekolah, dan kita umumkan setiap hari Jumat kah atau setiap hari Senin kah, kita umumkan jumlahnya yang untuk sekolah kita ini sampai tercapai benar-benar sekolah. Seperti itu. Ya, nanti ada penitiannya teman-teman. Jadi bukan Bang Suma, saya hanya sebagai ketua pembina, ada penitiannya. Jelas sekolahnya itu harus berdiri, masa nggak ada sekolah apologet itu, masa nggak ada, harus ada kan ya. Iya, harus ada sekolah apologet. Kita betul-betul harus bentuk sekolah ini. Ya, kalau memang teman-teman setuju nanti saya sampaikan ke yayasan. Kalau memang mau dibuatkan kiris khusus untuk sekolah, nanti kita infokan ke yayasan. Karena saya sendiri nggak tahu gimana cara buatnya gitu. Nah, kalau mengenai sekolah, mungkin nanti di PT saya akan saya buat layoutnya akan saya posting. Semua tim yang ada untuk memposting layout sekolah kita ini, supaya mana tahu ada saudagar kaya dari Islam yang mau membantu gitu ya, percepatan. Kalau bisa tahun ini bisa kita mulai membangun, kenapa tidak ya, supaya